Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran-lingkaran kecil yang membentuk suatu pola berdasarkan urutannya. Pertanyaannya adalah banyak lingkaran kecil pada pola ke-10 adalah titik-titik. Oke, perhatikan pada pola yang pertama, banyaknya lingkaran itu bisa diperoleh dari penghitungan banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom. Jadi baris kali kolom itu merupakan jumlah lingkarannya. Pada pola pertama, banyaknya baris itu ada 2 dan ada 3 kolom. Jadi banyaknya lingkaran bisa diperoleh dari perkalian 2 kali 3 atau sebanyak 6 lingkaran. Kemudian pada pola kedua itu ada 3 baris dan 4 kolom. Jadi banyaknya lingkaran bisa diperoleh dari penghitungan 3 kali 4. Pada pola ketiga ada 4 baris dan 5 kolom, sehingga banyak lingkaran pada pola ketiga itu adalah 4 kali 5. Pada pola keempat, banyaknya baris ada 5 dan banyaknya kolom ada 6, sehingga banyak lingkaran pada pola keempat adalah hasil dari perkalian 5 kali 6 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah pada pola ke-10, banyaknya lingkaran itu ada berapa? Nah, perhatikan pada masing-masing pola. Pada pola ke-1, banyaknya baris itu ada 2. Pada pola kedua, banyaknya baris ada 3. Pada pola ketiga, banyaknya baris itu ada 4. Dan pada pola keempat, banyaknya baris ada 5. Kalau kita perhatikan, 2, 3, 4, 5 ini membentuk barisan aritmatika di mana suku pertamanya atau A itu adalah 2 dan beda atau selisihnya dari 2 ke 3, 3 ke 4 ini ditambah 1. Jadi bedanya itu adalah 1. Nah, sekarang kita akan menentukan banyaknya baris pada pola yang ke-10. Kita bisa menggunakan rumus dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Jadi kalau untuk U10 itu sama dengan A-nya itu adalah 2 ditambah N-nya itu 10 dikurangi 1 dikalikan bedanya yaitu 1. Jadi sama dengan 2 ditambah 10 dikurangi 1 itu 9. 9 dikali 1 itu 9 ya. Jadi 2 ditambah 9 sama dengan 11. Jadi pada pola ke-10 itu ada 11 baris. Nah, kemudian berapa banyaknya kolom? Kalau kita perhatikan polanya, banyak barisnya 2, banyak kolomnya 3, banyak barisnya 3, banyak kolomnya 4. Berarti kalau banyak barisnya 11, banyak kolomnya adalah 12. Sehingga pada pola ke-10, banyaknya lingkaran itu bisa diperoleh dari penghitungan 11 dikali 12. Hasilnya adalah 132. Jadi pada pola ke-10, banyaknya lingkaran kecil adalah 132. Soal yang kedua. Seorang atlet sedang berlatih mengumpulkan bendera di lapangan. Aturan latihannya adalah yang pertama, atlet mulai dari titik awal atau start. Oke, di sini langsung saya ilustrasikan ya. Jadi di sini titik awalnya yaitu start. Kemudian bendera diletakkan di satu garis lurus. Oke. Bendera pertama berjarak 5 meter dari titik awal. Oke, misalkan ini adalah bendera yang pertama, jaraknya adalah 5 meter. Bendera-bendera berikutnya diletakkan dengan jarak 4 meter satu sama lain dari bendera sebelumnya. Oke. Setiap kali mengambil bendera, atlet harus kembali ke titik awal untuk meletakkannya, baru kemudian berlari lagi untuk mengambil bendera berikutnya. Total ada 6 bendera yang harus dikumpulkan. Oke, jadi ini bendera yang pertama, kemudian ini berjarak 4 meter ke bendera yang kedua, berjarak 4 meter lagi ke bendera yang ketiga, 4 meter lagi ke bendera yang keempat, berjarak 4 meter lagi ke bendera yang kelima,
dan berjarak 4 meter lagi ke bendera yang ke-6. Oke. Nah, di sini misalkan atletnya dimulai dari awal ya, start. Jadi dia mengambil bendera yang pertama dulu, dia menempuh jarak 5 meter. Oke, di sini saya tuliskan ya, jarak yang ditempuh untuk mengambil bendera yang pertama, dia mengambil bendera sejauh 5 meter, jadi 5 meter. Kemudian dia kembali lagi ke start untuk meletakkan benderanya. Jadi datang 5 meter, kembali 5 meter. Jadi 5 ditambah 5. Jadi total jarak yang ditempuh untuk mengambil bendera yang pertama itu adalah 10 meter. Kemudian pada saat mengambil bendera kedua, jarak yang ditempuh dari sini itu 5 meter ditambah 4 meter jadi 9 meter. Kemudian kembali lagi itu sejauh 9 meter. Diperoleh dari 5 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 18. Begitu juga untuk mengambil bendera yang ketiga. Jadi dari sini 5 ditambah 4 ditambah 4. Pada saat pengambilan 5 ditambah 4 ditambah 4. Kemudian pulang lagi dia kembali ke titik startnya 4 ditambah 4 ditambah 5. Jadi ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 26. Kalau kita perhatikan ini membentuk barisan aritmatika ya, dari 10 ke 18 ini kan ditambah 8. Begitu juga dari 18 ke 26 ini juga ditambah 8. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah total jarak minimum yang harus ditempuh atlet tersebut sampai semua 6 bendera itu berhasil dikumpulkan dan atlet berada kembali ke titik awal setelah bendera terakhir dimasukkan. Oke, jadi karena tadi barisannya berupa barisan aritmatika, berarti suku pertamanya itu adalah pada saat pengambilan bendera yang pertama, yaitu 10. Kemudian beda atau selisihnya dari pengambilan bendera pertama ke pengambilan bendera kedua ini selisihnya adalah 8 meter. Jadi bedanya itu adalah 8. Kemudian di sini kan ada 6 bendera. Jadi N-nya itu adalah 6. Kalau yang ditanyakan adalah total jarak minimum yang harus ditempuh, berarti yang ditanyakan itu adalah SN-nya. Ingat rumus SN pada barisan aritmatika itu adalah N/2 dikalikan dengan 2A plus N-1 dikalikan dengan beda. Karena di sini N-nya itu ada 6, berarti yang ditanyakan adalah S6 sama dengan N/2 berarti 6/2 dikalikan 2 dikalikan dengan A-nya yaitu 10 ditambah N-1 jadi N-nya 6 dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya yaitu 8. Oke, kita selesaikan ya. 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. 2 kali 10 itu 20 ditambah 6 dikurangi 1 itu 5. 5 dikali 8 itu 40. Jadi ini sama dengan 3 dikalikan dengan 20 ditambah 40 itu 60 ya. 3 dikali 60 hasilnya adalah 180. Jadi jarak minimum yang harus ditempuh oleh atlet tersebut untuk mengumpulkan 6 bendera itu adalah sejauh 180 meter. Soal yang ketiga, diketahui barisan bilangan sebagai berikut. 5, 8, 11, 14, sampai 53. Pertanyaannya adalah tentukan rumus suku ke N dan banyak suku dari barisan tersebut. Oke, baik. Kalau kita cermati dari barisan 5, 8, 11, 14, ini memiliki selisih antar sukunya yaitu plus 3. Jadi barisan ini merupakan barisan aritmatika karena memiliki beda. Jadi kalau kita lihat A atau suku pertamanya di sini adalah 5 dan beda atau selisihnya itu adalah 3.
Kemudian di sini yang diketahui lagi adalah UN atau nilai suku yang terakhirnya itu adalah 53. Oke, yang pertama kita akan menentukan rumus suku ke N-nya. Perhatikan pada barisan aritmatika, rumus suku ke N itu dirumuskan oleh UN sama dengan A, suku pertama, ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B. Kita tinggal substitusi saja, nilai A-nya adalah 5, ditambah N-nya tetap ya, dikurangi 1, dikalikan dengan bedanya, yaitu 3. Kita jabarkan, ini sama dengan 5, ditambah 3 kali N, jadi 3N, 3 dikali negatif 1, jadi min 3. Sama dengan, di sini 3N-nya, kita taruh di depan 3N, kemudian 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Jadi rumus suku ke N-nya itu adalah 3N plus 2. Berikutnya yang ditanyakan adalah banyak suku dari barisan tersebut. Oke, kalau yang ditanyakan banyak sukunya, perhatikan suku terakhir itu adalah 53. Padahal kita punya rumus tadi UN sama dengan 3N plus 2. Jadi, kalau yang diketahui UN sama dengan 53, UN-nya di sini bisa kita ganti dengan 3N plus 2. Jadi, 3N plus 2 itu sama dengan 53. Nah, sekarang kita tentukan nilai dari N-nya. 3N plus 2 sama dengan 53, maka 3N itu sama dengan 53 dikurangi 2. Sehingga kita memperoleh 3N sama dengan 53 dikurangi 2 itu 51. Maka kita memperoleh nilai N itu sama dengan 51 dibagi 3, hasilnya adalah 17. Jadi banyak suku dari barisan tersebut adalah 17. Soal yang keempat, jika X, 2X min 6, dan 24 adalah 3 suku berurutan pertama dari barisan aritmatika, maka tentukan yang pertama adalah nilai X, kedua adalah suku pertama atau A, dan nilai beda atau B. Oke, perhatikan di sini suku pertamanya atau A itu adalah X, yang mana kita belum tahu nilai dari X-nya. Kemudian kita belum tahu B. B atau beda itu bisa diperoleh dari U2 dikurangi dengan U1. U2-nya di sini adalah 2X min 6. Jadi 2X min 6 dikurangi U1 atau A-nya yaitu X. Kita selesaikan, 2X dikurangi X hasilnya adalah X. Jadi bedanya itu adalah X min 6. Kemudian di sini kita punya U3, yang mana nilai U3-nya itu adalah 24. U3 sama dengan 24. Karena barisannya itu merupakan barisan aritmatika, maka U3 ini bisa diperoleh dari A ditambah N-1, N-nya di sini 3 ya, langsung saya ganti 3 dikurangi 1 dikalikan dengan B, hasilnya adalah 24. Oke, nilai A-nya di sini sudah diketahui yaitu X. Jadi X ditambah 3 dikurangi 1, 2 dikalikan dengan bedanya itu adalah X min 6. Hasilnya sama dengan 24. Oke, kita jabarkan dulu. Ini sama dengan X ditambah 2 kali X, hasilnya adalah 2X. Kemudian 2 kali negatif 6, hasilnya adalah negatif 12. Sama dengan 24. X ditambah 2X, hasilnya adalah 3X. Kemudian negatif 12-nya ini bisa kita pindah ruas ya, jadi sama dengan 24 plus 12. Atau kita memperoleh 3X-nya itu sama dengan 36. Sehingga X sama dengan 36 dibagi 3 yaitu 12. Jadi nilai X-nya itu adalah 12. Kemudian suku pertamanya, karena suku pertama itu sama dengan X, berarti A-nya itu juga sama dengan 12.
Kemudian nilai beda atau B tadi kan sama dengan X min 6. Jadi tinggal kita substitusikan, X-nya itu 12 dikurangi 6, hasilnya adalah 6. Jadi bedanya itu adalah 6. Soal yang kelima, diketahui U3 sama dengan 3 dan U7 sama dengan 48 adalah suku-suku barisan geometri. Tentukan rasio dari barisan tersebut. Oke, karena barisannya merupakan barisan geometri, ingat bahwa suku ke N atau UN pada barisan geometri itu dirumuskan oleh A dikalikan dengan R pangkat N min 1. A itu adalah suku pertama dan R adalah rasio. Di sini diketahui bahwa U3 itu sama dengan 3. Nah, U3 ini bisa kita peroleh dari nilai A dikalikan dengan R pangkat N-nya yaitu 3 min 1. Ini hasilnya adalah 3. Atau kalau kita sederhanakan menjadi A dikali R pangkat 3 kurangi 1 itu 2 ya. Jadi A R kuadrat hasilnya sama dengan 3. Oke, kita simpan dulu, kita beralih ke U7. U7 sama dengan 48. Nah, sama ya. U7 itu juga bisa diperoleh dari A dikalikan dengan R pangkat N-nya yaitu 7 dikurangi 1. Di sini sudah diketahui hasilnya adalah 48. Nah, kemudian di sini kalau kita sederhanakan menjadi A dikalikan dengan R pangkat 7 dikurangi 1, 6. Jadi A kali R pangkat 6 sama dengan 48. Nah, tadi kita sudah memperoleh A kali R pangkat 2 itu sama dengan 3. Sehingga untuk mencari rasio, A kali R pangkat 6 ini bisa kita pecah menjadi A kali R pangkat 2 dikalikan dengan R pangkat 4. Jadi R pangkat 6-nya ini kita ubah ke R pangkat 2 kali R pangkat 4. Nah, A kali R pangkat 2 ini hasilnya adalah 3. Jadi bisa kita substitusi, kita ganti dengan 3 dikalikan dengan sisanya yaitu R pangkat 4 sama dengan 48. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini. Kalau 3 kali R pangkat 4 itu sama dengan 48, maka R pangkat 4-nya bisa diperoleh dari 48 dibagi 3, hasilnya adalah 16. Kalau R pangkat 4 sama dengan 16, berarti nilai R-nya itu adalah 2. Jadi, rasio dari barisan tersebut itu adalah 2. Soal yang keenam, seutas tali dipotong menjadi 20 bagian dengan panjang potongan tali membentuk barisan aritmatika. Jika panjang tali potongan keempat dan ketujuh adalah 17 cm dan 29 cm, maka panjang tali semula adalah titik-titik. Oke, pertama di sini barisannya berupa barisan aritmatika. Ingat kembali rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Yang pertama yang diketahui itu adalah U4 sama dengan 17 cm. U4 di sini bisa kita ubah ke bentuk A ditambah N-nya, kita ganti dengan 4, jadi 4 dikurangi 1 dikalikan dengan B. Hasilnya sama dengan 17. Sehingga A ditambah dengan 4 dikurangi 1 itu 3, A ditambah dengan 3B itu sama dengan 17. Oke, kita simpan dulu untuk persamaan linier yang pertama. Kemudian di sini diketahui U7-nya itu adalah 29. U7 sama dengan 29. U7 bisa juga diperoleh dari A ditambah N-1, N-nya itu 7, dikurangi dengan 1, dikalikan dengan B, sama dengan 29. Atau kalau kita sederhanakan menjadi A ditambah 7 dikurangi 1 itu 6, 6 kali B berarti 6B sama dengan 29. Nah, dari sini kita memperoleh dua persamaan linier dua variabel.
Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Jadi untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan metode SPLDV. Yang pertama adalah A plus 6B sama dengan 29, saya tuliskan ulang. Kemudian A ditambah 3B hasilnya sama dengan 17. Yang pertama saya akan melakukan eliminasi terhadap variabel A. Jadi kedua ruasnya saya kurangi. A dikurangi A hasilnya adalah 0. 6B dikurangi 3B hasilnya adalah 3B. 29 dikurangi 17 hasilnya adalah 12. 3B sama dengan 12, berarti nilai B-nya itu adalah 12 dibagi 3, yaitu 4. Oke, di sini B-nya adalah 4. Nah, kalau B-nya 4, kita sekarang akan menentukan nilai A. Kita substitusi ke persamaan yang pertama. A plus 3B sama dengan 17, berarti A ditambah dengan 3 dikalikan B-nya 4 sama dengan 17. Atau A ditambah 3 kali 4 itu 12, hasilnya sama dengan 17. Jadi kita memperoleh nilai A-nya itu sama dengan 5. Dari 17 dikurangi 12. Jadi nilai A-nya itu adalah 5. Nilai B-nya itu adalah 4. Kemudian tadi di soal kita memperoleh informasi bahwa talinya dipotong menjadi 20 bagian. Jadi N-nya itu adalah 20. Nah, yang ditanyakan adalah panjang tali semula. Jadi yang ditanyakan itu adalah SN-nya. Ingat rumus SN pada barisan aritmatika itu adalah N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N-1 kali B. N-nya di sini adalah 20. Jadi S20 yang ditanyakan. Kita substitusi 20 per 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan A-nya yaitu 5 ditambah N-nya 20 min 1 dikalikan dengan B-nya yaitu 4. Kita selesaikan, 20 dibagi 2 itu 10. 2 kali 5, 10. Ditambah 20 dikurangi 1 itu 19. 19 dikali 4 itu 76. Jadi ini sama dengan 10 dikalikan dengan 10 tambah 76 itu 86. 10 dikali 86 hasilnya adalah 860. Jadi panjang tali semula itu adalah 860 cm. Soal yang ke-7, diketahui barisan aritmatika dengan U4 sama dengan 15 dan U9 sama dengan 30. Maka tentukan beda atau B, U1 dan U15. Ingat rumus suku ke N atau UN pada barisan aritmatika itu dirumuskan oleh UN sama dengan A ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B. Yang pertama yang diketahui adalah U4 sama dengan 15. Sehingga U4 ini kita bisa ubah ke bentuk A ditambah N-nya yaitu 4 dikurangi 1 dikalikan dengan B sama dengan 15. Atau kalau kita sederhanakan menjadi A ditambah 4 dikurangi 1 itu 3. 3 kali B hasilnya adalah 3B sama dengan 15. Di A plus 3B sama dengan 15 ini kita simpan sebagai persamaan linear dua variabel yang pertama. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah U9. U9 sama dengan 30. U9 berarti sesuai dengan rumusnya, ini sama dengan A ditambah N-nya yaitu 9 dikurangi 1 dikalikan dengan B hasilnya sama dengan 30. Atau kalau kita sederhanakan menjadi A ditambah 9 dikurangi 1 yaitu 8. 8 kali B hasilnya adalah 8B, ini sama dengan 30. Nah, ini sebagai persamaan linear dua variabel yang kedua. Untuk menentukan nilai beda dan U1, kita bisa menggunakan metode SPLDV. Yang pertama saya tuliskan A ditambah 8B sama dengan 30, kemudian A ditambah dengan 3B
sama dengan 15. Di sini saya akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel A. Jadi kedua persamaannya ini saya kurangkan. A dikurangi A hasilnya adalah 0, tidak perlu dituliskan. 8B dikurangi 3B hasilnya adalah 5B. Kemudian 30 dikurangi 15 hasilnya adalah 15. 5B sama dengan 15, berarti nilai B bisa diperoleh dari 15 dibagi dengan 5, yaitu 3. Jadi nilai beda atau B-nya itu adalah 3. Selanjutnya kita akan menentukan nilai A dengan cara substitusi. Kita ambil persamaan linear dua variabel yang pertama, yaitu A ditambah 3B sama dengan 15. Kalau kita substitusi nilai B, ini berarti menjadi A ditambah 3 dikalikan B-nya, yaitu 3, sama dengan 15. Jadi A ditambah 3 kali 3 itu 9, A ditambah 9 sama dengan 15. Berarti nilai A bisa diperoleh dari 15 dikurangi 9, yaitu 6. Jadi nilai A atau suku pertama atau U1-nya itu adalah 6. Nah, berikutnya kita akan menentukan nilai dari U15. U15 berdasarkan rumus barisan aritmatika ini sama dengan A-nya yaitu 6 ditambah dengan N-nya yaitu 15 dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya 3. Kita selesaikan, ini sama dengan 6 ditambah 15 dikurangi 1 itu 14, kemudian kita kalikan dengan 3. Ini sama dengan 6 ditambah 14 kali 3 itu 42, jadi 6 ditambah 42 hasilnya adalah 48. Jadi nilai dari U15-nya itu adalah 48. Soal ke-8, jumlah bilangan kelipatan 4 antara 20 dan 80 adalah titik-titik. Oke, bilangan kelipatan 4 setelah 20 itu adalah 24. Jadi barisannya itu adalah 24, kemudian bilangan kelipatan 4 selanjutnya adalah 28, 32, dan seterusnya sampai dengan bilangan kelipatan 4 sebelum 80 itu adalah 76. Sehingga dari sini kita memperoleh nilai A-nya itu adalah 24. Kemudian di sini karena selisihnya tetap ya, jadi bedanya itu adalah 4 karena kelipatan 4. Kemudian di sini kita punya UN, N-nya kita belum tahu, UN-nya itu adalah 76. Nah, sehingga ini merupakan barisan aritmatika. Ingat kembali rumus suku ke N dari barisan aritmatika itu dirumuskan oleh A plus N min 1 kali B. Jadi UN di sini, UN sama dengan 76, ini bisa diperoleh dari nilai A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B sama dengan 76. Kemudian nilai A-nya sendiri itu adalah 24 ditambah N-nya yang akan kita cari dikurangi 1 dikalikan dengan B yaitu 4 sama dengan 76. Oke, kita selesaikan, jadi 24 ditambah dengan 4 kali N, hasilnya adalah 4N. 4 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 4. Sama dengan 76. 24 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 20, jadi 20 ditambah 4N sama dengan 76. Oke, saya taruh di sebelahnya. Jadi kita bisa memperoleh 4N itu sama dengan 76 dikurangi 20, yaitu 56. Kalau 4N sama dengan 56, berarti nilai N sama dengan 56 dibagi dengan 4. Jadi N-nya itu adalah 14. Nah, tapi yang ditanyakan di sini itu adalah jumlah bilangannya. Jadi SN. SN pada barisan aritmatika, jika yang diketahui itu adalah A dan UN, maka dirumuskan oleh N per 2
dikalikan dengan A ditambah UN. Karena kita sudah memperoleh N-nya itu adalah 14, berarti yang ditanyakan adalah S14 sama dengan N-nya kita masukkan 14 per 2 dikalikan dengan A-nya yaitu 24 ditambah U14 atau UN-nya, U yang terakhir yaitu 76. Kita sederhanakan, 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7 dikalikan dengan 24 ditambah 76 yaitu 100. 7 kali 100 hasilnya adalah 700. Jadi jumlah bilangan kelipatan 4 antara 20 dan 80 adalah 700. Soal yang ke-9, hasil dari 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 17 sampai ditambah 81 adalah titik-titik. Perhatikan, dari 5 ke 9 ini selisihnya adalah 4. Jadi ditambah 4. Kemudian dari 9 ke 13 ini juga sama ya, ditambah 4. Dari 13 ke 17 juga ditambah 4. Jadi karena bedanya itu sama atau selisihnya sama, barisan ini merupakan barisan aritmatika. Yang mana suku pertama atau nilai A-nya itu adalah 5 dan bedanya itu adalah 4. Nah, di sini juga diketahui nilai UN-nya itu adalah 81. N-nya kita belum tahu ya. Ingat, rumus UN pada barisan aritmatika adalah A ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B. Di sini hasilnya sudah diketahui 81. A-nya kita substitusikan, A-nya itu adalah 5, jadi 5 ditambah N-1 dikalikan bedanya yaitu 4, hasilnya sama dengan 81. Kita coba jabarkan, 5 ditambah 4 kali N, hasilnya adalah 4N. 4 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 4, sama dengan 81. 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1, jadi 1 ditambah 4N sama dengan 81. Atau kita bisa memperoleh nilai 4N itu sama dengan 81 dikurangi 1. 4N sama dengan 80, maka nilai N-nya sama dengan 80 dibagi dengan 4, yaitu 20. Nah, yang ditanyakan di sini adalah hasil dari penjumlahannya. Jadi yang ditanyakan adalah SN. Ingat rumus SN pada barisan aritmatika, jika yang diketahui adalah nilai A dan suku terakhirnya, maka rumusnya adalah N per 2 dikalikan dengan A plus UN. Jadi di sini N-nya 20, berarti S 20 sama dengan 20 per 2 dikalikan dengan A, yaitu 5, ditambah UN-nya, yaitu 81. Kita selesaikan, 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 5 ditambah 81 hasilnya adalah 86. 10 dikali 86 hasilnya adalah 860. Jadi hasil penjumlahannya adalah 860.